Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Ya, dan pada hari ini Pak akan menjelaskan materi bab 2, sambungan dari materi bab 2. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu subbab yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana di dalam subbab yang kedua ini, Pak nanti akan menjelaskan atau mengajari kalian cara kita membuat transaksi dan memasukkannya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, mari kita sama-sama melihat penjelasan berikut ini. Baik, sekarang kita mulai untuk pengisian tabel persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, ini dia contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Nama perusahaannya Salon Kita, kemudian persamaan dasar akuntansi, kemudian periode berakhir pada bulan Agustus 2020. Nah, di mana di dalam tabel tersebut ada beberapa istilah. Yang pertama ada transaksi. Ya, di mana transaksi ini adalah kita mengisi tanggal terjadinya transaksi tersebut. Kemudian di yang kedua ada kolom aset di sini. Nah, di mana di dalam aset tersebut ada 4 kolom. Yang pertama ada kolom kas, kemudian ada piutang usaha, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada peralatan. Ya, kemudian selanjutnya ada kolom liabilitas yang termasuk ke dalam utang usaha dan ekuitas yang termasuk dalam modal. Ya, kita akan mulai untuk mengisi tabel persamaan dasar akuntansi. Kita akan melihat beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2020. Ya, ini dia transaksi Salon Kita untuk periode berakhir pada bulan Agustus 2020. Ya, kita lihat transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Nyonya Rebecca atau pemilik salon menyetorkan uangnya sebesar 25 juta rupiah sebagai modal awal salon kita. Nah, di sini ada kata menyetorkan, berarti di sini memberikan uang tersebut atau memasukkan uangnya kepada perusahaan. Nah, mari kita isi tabel transaksinya. Nah, tadi transaksi tersebut akan menyebabkan bertambahnya aset salon kita yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Ya, kita tulis dulu transaksinya tanggal 1. Oke, tanggal 1, kemudian menyetorkan uang sebanyak 25 juta rupiah. Jadi Nyonya Rebecca ini menyetorkan uang sebanyak 25 juta rupiah. Otomatis uang tersebut akan masuk ke dalam kolom aset. Nah, ada 4 kolom aset di sini. Ya, kalau yang berhubungan dengan uang di sini berarti adalah kolom kas. Ya. Kita masukkan di dalam kas kita sejumlah 25 juta rupiah. Oke, itu dia. Kemudian otomatis akan berpengaruh pada ekuitas juga. Ada penambahan untuk modalnya juga sebesar 25 juta rupiah. Karena uang tersebut dimasukkan sebagai modal awal salon kita. Ya, itu dia. Kemudian kita ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang berikutnya, yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2020, Nyonya Rebecca membeli peralatan salonnya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Ya. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Nah, kita lihat sama-sama di tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, berarti bergelut di sini saja di bagian aset. Ada aset yang berkurang, ada aset yang bertambah di situ. Ya, pada tanggal 2 dulu kita masukkan tanggal 2. Ya. Nah, berkurangnya aset di sini di manakah? Apakah di kas, piutang usaha, perlengkapan atau peralatan? Ya, untuk kalimat transaksinya tadi itu membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Ada kata membeli, berarti kita menggunakan uang di situ. Otomatis yang pasti berkurang adalah di bagian kas karena di sini tempat uangnya. Ya, berkurang kita pakai tanda min di sini, tanda kurangnya 5 juta rupiah. Ya, sesuai dengan kalimat transaksinya, membeli peralatan sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemudian di sini asetnya yang berkurang adalah kas. Di sini katanya tadi ada aset yang bertambah. Berarti aset yang bertambah tadi membeli peralatan. Berarti kita memasukkannya itu di bagian kolom peralatan sebesar 5 juta rupiah.
Salah tempatnya. Di bawah sebesar 5 juta rupiah. Oke, itu dia. Sekarang coba kita hitung dulu sebelum kita masuk ke transaksi berikutnya. Kita hitung dulu. Iya, kita hitung dulu. 25 juta dikurangi 5 juta menjadi 20 juta rupiah. Oke. Kemudian peralatannya tetap di sini 5 juta, tinggal kita turunkan saja. 5 juta rupiah. Kemudian modalnya di sini tidak berubah ya. Walaupun di sini istilahnya membeli peralatan dengan menggunakan uang kas ya, tidak mengubah modal atau ekuitas kita. Karena apa? Kita membeli peralatan. Nah, peralatan ini kita gunakan untuk operasional salon kita. Berarti sama saja peralatan ini kita gunakan sebagai modal juga. Ya, jadi modal atau ekuitasnya sini tidak berubah, tetap ya 25 juta rupiah. Iya, 25 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya. Kita lihat transaksi berikutnya. Transaksi pada tanggal 5 Agustus 2020, Nyonya Rebecca membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000 ya. Membeli, ada kata membeli di sini juga ya, membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Nah, berarti di sini ada kata membeli, kemudian ada kata secara kredit ya. Kalau ada kata secara kredit otomatis berhubungan dengan hutang. Dan mari kita lihat untuk tabel persamaan dasar akuntansinya. Tapi sebelumnya di dalam transaksi ini ya, di dalam transaksi pembelian perlengkapan secara kredit ini ya, transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya liabilitas. Nah, ada aset yang bertambah di situ, kemudian ada bertambah liabilitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke tabel akuntansinya. Kita tadi tanggal 5 ya. Transaksinya terjadi pada tanggal 5 Agustus 2020 ya. Yang menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya liabilitas ya. Pembelian perlengkapan untuk salonnya secara kredit ya. Kredit berarti berhutang. Jumlahnya tadi berapa? 2.500.000 ya. 2 juta berarti kita masukkan di utang usaha. Kita masukkan di utang usaha karena kita membeli perlengkapan tersebut secara kredit, masih sifatnya hutang. Berarti kita masih berhutang sama toko tersebut sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, apa yang dibeli tadi adalah perlengkapan ya. Berarti perlengkapan di sini dengan harga yang sama 2.500.000 rupiah. Nah, ini dia yang bertambah asetnya, perlengkapannya karena sudah kita beli ya. Kemudian yang bertambah hutang kita juga bertambah di sini ya, karena kita membeli perlengkapan itu secara kredit. Perlengkapannya sudah kita terima tapi kita belum membayar karena kita membelinya secara kredit ya. Makanya kita masukkan ke dalam utang usaha 2.500.000. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Kita lihat kalimat transaksi berikutnya. Oke, untuk transaksi berikutnya, pada tanggal 8 Agustus 2020 diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 2 juta rupiah. Menerima pendapatan jasa di sini ada kata menerima atau diterima, berarti ada uang masuk di situ, ya, sebesar 2 juta rupiah. Nah, otomatis transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas sebesar 2 juta rupiah. Ya, oke, sekarang kita masuk ke tabel transaksinya. Tadi pada tanggal 8 ya. Ya, oke, benar gak? Oke, benar, tanggal 8 Agustus. Oke. Pendapatan jasa rias pengantin sebesar 2 juta otomatis akan masuk ke dalam kolom kas. Kas kita bertambah 2 juta rupiah. Karena ada uang masuk sebesar 2 juta rupiah. Oke, dan menambah modal kita juga sebesar 2 juta rupiah, sama jumlahnya ya. Nah, sekarang coba kita jumlahkan dulu. 20 juta kita ditambah 2 juta menjadi 22 juta rupiah. Kemudian ini
turun. Karena tidak ada transaksi, jadi jumlahnya sama. Peralatan juga sama 5 juta, karena nggak ada transaksi. Begitupun utang usaha. Ya, tinggal diturunkan. Oke, nah di sini 25 juta kita tambah 2 juta rupiah menjadi 27 juta rupiah untuk modalnya. Oke, sekarang kita ke transaksi berikutnya. Kita ke transaksi berikutnya. Oke, transaksi berikutnya. Pada tanggal 17 Agustus 2020, salon kita telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta rupiah. Yang baru dibayar sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini berarti pelanggan kita itu baru membayar 1 juta rupiah. Berarti mereka masih punya hutang 2 juta rupiah. Ya, sementara jasa rias pengantin itu harganya 3 juta rupiah. Dan mereka baru membayarnya itu 1 juta rupiah. Nah, transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas. Ya, mari kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, tabel persamaan dasar akuntansi, tanggalnya tadi tanggal 17 Agustus ya. Tanggal 17 ya, tanggal 17. Oke, itu dia tanggal 17 Agustus. Oke. Yang masuk tadi jumlahnya yang dibayar 1 juta, berarti mereka masih punya hutang sama kita sebesar 2 juta rupiah. Oke. Masuk ke dalam kas sebesar 1 juta rupiah. Karena uang masuk, berarti kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, mereka berhutang sama kita, namanya piutang usaha ya. Kalau kita yang berhutang sama suatu perusahaan, itu namanya utang usaha. Tapi kalau ada orang lain yang berhutang ke kita, namanya piutang usaha. Piutang usahanya mereka berapa? Kalau jasa rias pengantinnya tadi sebesar 3 juta rupiah, yang dibayar baru 1 juta rupiah, otomatis piutang usaha mereka tinggal 2 juta rupiah. Kita isi di sini 2 juta rupiah. Oke. Nah, di ekuitas ya, tetap kita menulis di sini 3 juta rupiah. Kenapa kita masih menulis 3 juta rupiah? Walaupun belum dibayar sepenuhnya ya, tetap kita menulisnya 3 juta rupiah karena itu kita jadikan sebagai modal atau ekuitas di dalam perusahaan kita. Oke. Itu dia untuk transaksi tanggal 17. Ya, untuk transaksi tanggal 17 ada penambahan di situ. Oke, kita tambahkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita hitung dulu. Oke, di sini 22 juta ditambah 1 juta menjadi 23 juta. Oke, kemudian utang usahanya turun dengan jumlah yang sama. Oke, kemudian perlengkapannya juga. Peralatannya juga tetap sama karena tidak ada transaksi. Utang usaha juga. Iya. Nah, ada penambahan modal di sini sebesar 33 juta rupiah ya. Berarti di sini 27 juta kita tambah 3 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah. Oke, kita tambahkan lagi tabelnya karena masih kurang. Oke, kita menuju ke transaksi berikutnya. Kita menuju ke transaksi berikutnya. Terakhir tanggal 17, sekarang kita menuju ke tanggal 20 ya. Tanggal 20 Agustus 2020. Nah, pada tanggal 20 Agustus 2020, salon kita membayar beban secara bersamaan, antara lain beban gaji karyawan sebesar Rp800.000, beban sewa tempat usaha Rp600.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp300.000 ya. Nah, transaksi ini ya menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas. Nah, aset di sini berkurang, ekuitas juga berkurang karena di sini ada kata membayar. Ya, berarti uang otomatis akan keluar di sini kalau ada kata membayar.
ya, secara bersamaan ya. Beban gaji karyawan, sewa tempat usaha, beban listrik, air dan juga telepon ya. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi terjadi pada tanggal 20 ya. Tulis di sini 20. Kemudian yang di sini aset berkurang, otomatis di bagian kas berkurang ya. Di bagian ekuitas juga berkurang di sini. Oke. Tadi beban gaji karyawan sebesar 800 ya. 800.000 rupiah. Kemudian beban sewa tempat itu 600.000 rupiah. Kemudian beban listrik, air dan telepon itu 300.000 rupiah. Oke, ini dia uang yang harus keluar. Kita tambahkan minnya. Oke. Nah, tadi yang berkurang itu bagian aset dan juga bagian ekuitas. Nah, kalau di bagian ekuitas ini tidak perlu kita klasifikasikan lagi. 800, 600, 300 kita tambahkan menjadi 1.700.000. 1.700.000 rupiah. Ya, itu dia jumlahnya. Ya, kalau dijumlahkan 800.000 tambah 600.000 tambah 300.000 menjadi 1.700.000 rupiah. Ya, kita tambahkan lagi tabelnya. Oke. Mari kita hitung dulu sebelum kita masuk ke transaksi berikutnya. Oke, 23 juta dikurangi 800 dikurangi 600 dikurangi 300 atau dikurangi 1.700.000 rupiah menjadi 21.300.000 rupiah. Nah, kita langsung ke sini. 30 juta kita kurangi 1.700.000 rupiah menjadi 28.300.000 rupiah. Oke, 300.000 rupiah. Ini tinggal kita turunkan saja karena tidak ada transaksinya. Satu-satu aja kita turunkan agar tidak keliru pada saat pengisiannya. Baik, sekarang kita menuju ke transaksi berikutnya. Sekarang kita masuk ke tanggal 25 ya. Pada tanggal 25 Agustus 2020, salon kita membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2020 sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat tanggal 5 Agustus, ini dia. Tanggal 5 Agustus, Nyonya Rebecca membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Oh, berarti kita berhutang 2.500.000 ya, dan kita membayarnya sebesar 1 juta. Pada tanggal 25 Agustus kita membayarnya sebesar 1 juta rupiah. Oh, berarti masih ada sisa hutang kita. Tapi kita bayarnya sudah 1 juta rupiah. Ayo, dan transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya liabilitas ya. Aset kita berkurang, hutang kita pun berkurang ya. Mari kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Kita masukkan tanggal transaksinya terlebih dahulu, tanggal 25. Oke. Tadi kita pembayaran hutang usaha sebesar 1 juta. Berarti kita menggunakan uang kas kita sebesar 1 juta rupiah. Masukkan ke dalam kolom kas karena kita membayar hutang kita. Oke, kemudian di utang usaha juga ya. Di utang usaha berkurang 1 juta rupiah. Nah,
Oke, di utang usaha itu sebesar 1 juta rupiah itu berkurang. Karena apa? Kita melakukan pembayarannya pada tanggal 25 Agustus 2020. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung ya 21.300.000 rupiah, kita kurangi 1 juta menjadi 20.300.000 rupiah. 20.300.000 rupiah. Kemudian utang usaha pun kita berkurang karena kita sudah membayar 1 juta. Dari 2.500.000 utang usaha kita bayarkan 1 juta rupiah, sisanya menjadi 1.500.000 rupiah. Iya, itu dia. Oke, yang ini tinggal kita turunkan karena tidak terjadi transaksi apa-apa. Oke. Iya. Nah, di sini ekuitasnya juga tidak berubah ya, karena yang berubah di sini hanya liabilitasnya saja, ekuitasnya tidak berubah. Oke, sekarang kita tambahkan tabelnya untuk kita mengerjakan transaksi berikutnya. Sekarang kita menuju ke transaksi berikutnya. Ya, tadi tanggal 25, sekarang kita ke tanggal 27. Pada tanggal 27 Agustus 2020, salon kita menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2020. Mana tanggal 17? Kita cari tanggal 17 dulu. Oke, 17 Agustus salon kita telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta rupiah dan baru dibayar sebesar 1 juta rupiah. Oke, yang dibayar waktu itu cuma 1 juta rupiah, sementara jasa rias pengantinnya itu 3 juta rupiah. Berarti hutangnya tinggal 2 juta rupiah dan dia melakukan pelunasan pada tanggal 27 Agustus 2020. Oke, sekarang kita sebelum kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, ya, sebelum kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, ya, transaksi ini akan menyebabkan bertambahnya aset dan berkurangnya aset yang lain, ya. Ada penambahan aset dan juga ada pengurangan aset dan yang lain, ya. Mari kita lihat sama-sama. Kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, pada tanggal 25. Pembayaran piutang usaha atau pelunasan piutang usaha. Ada uang masuk berarti ada orang yang membayar hutang, berarti itu masuk ke kas kita. Jumlahnya pelunasan hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Karena jasa pengantinnya itu 3 juta rupiah, sudah dibayarkan 1 juta rupiah dan pelunasan piutangnya itu sisanya yaitu 2 juta rupiah. Nah, di sini piutang usaha kita berarti sudah habis, ya. Piutang usaha itu sama dengan orang yang berhutang sama kita. Kalau kita yang berhutang sama orang itu namanya utang usaha. Oke. Sekarang piutang usahanya berarti sudah habis. Berarti kurang 2 juta di sini. Nah, kita kurangi 2 juta di situ. Coba kita jumlahkan. Oke, 22.300.000. Iya. 2.300.000. Nah, berarti ini sudah nol hasilnya karena sudah habis. Ya, karena sudah habis piutang usahanya. Tidak mempengaruhi ekuitas karena di sini piutang usahanya sudah masuk ke dalam ekuitas di sini yang 3 juta ini. Ya. 2 juta ini sudah masuk ke dalam ekuitas di sini. Jadi di sini sudah tidak mempengaruhi ke dalam ekuitas atau modal. Berarti di sini tetap 28.300.000 untuk modalnya. Oke. Piutang usahanya tetap, utang usahanya tetap. Peralatannya juga tetap karena nggak ada transaksi. Perlengkapannya juga tetap karena tidak ada transaksi apapun. Nah, ini sudah nol hasilnya, ya. Piutangnya sudah habis. Oke, sekarang kita ke transaksi berikutnya. Transaksi yang terakhir,
ya, transaksi yang terakhir. Pada tanggal 30 Agustus 2020, Nyonya Rebecca menarik sebagian uang kas sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, ini kata lain dari prive, ya. Kalau misalkan kita menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itu namanya prive, ya. Ini dia. Oke. Ditariknya sebesar berapa? Rp500.000, ya. Otomatis apabila terjadi transaksi seperti itu, ya, maka transaksi ini akan menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas. Nah, kenapa dibilang berkurang? Karena ini ditarik uangnya, ya. Kas kita berkurang, ekuitas kita berkurang. Mari kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Tanggal 30, ya, tanggal 30. Nah, di sini kasnya berkurang berapa tadi diambil? 500.000. Otomatis uang kas kita berkurang sebesar Rp500.000 karena diambil untuk keperluan pribadi oleh pemilik salonnya itu. Oke. Di ekuitas juga berkurang karena itu sifatnya uang. 500.000. Oke, itu dia. Oke, itu dia. Coba sekarang kita jumlahkan. 22.300.000 kita kurangi 500.000 menjadi 21.800.000. Benar nggak nih? 21.800.000. Nah, untuk ekuitas atau modalnya 28.300.000 kita kurangi 500.000 menjadi 27, ya, 27.800.000 rupiah. Nah, yang ini tinggal kita turunkan. Oke, utang usahanya 1.500.000 tetap karena nggak ada transaksi apapun setelah itu. Oke, ini turun. Kemudian ini juga kita turunkan. Oke. Nah, kalau untuk piutang usaha tidak kita turunkan karena sudah habis dan tidak perlu kita tulis di sini kalau yang sudah habis. Nah, selesai sudah untuk penulisan atau pencatatan transaksi dan kita sudah masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, perlu kita ketahui bahwa rumus persamaan dasar di dalam persamaan dasar akuntansi ada yang namanya rumus, ya, rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, maksud dari rumus ini adalah jumlah aset harus sama dengan liabilitas dijumlahkan dengan ekuitas. Nah, ini kita harus buktikan di tabel persamaan dasar akuntansi yang kita buat, ya. Jadi jumlah aset ini harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, ya. Kita lihat asetnya terlebih dahulu. Kas di sini jumlahnya 21.800.000, ya. Piutang usaha tidak ada karena sudah habis. Perlengkapan 2.500.000, peralatan 5 juta. Nah, keempat ini termasuk ke dalam aset. Nah, jadi nanti harus sama dengan penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini untuk kasnya 21.800.000, kita tambahkan 2.500.000, kita tambahkan 5 juta. Nah, ini untuk asetnya. Sampai sini asetnya, ya. Ini dia ada tandanya. Sampai sini asetnya. Oke, 5 juta tambah 2.500.000, 7.500.000. Ya, 21.800.000 tambah 7.500.000, 29.300.000 rupiah. Nah, kemudian penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas, ya, untuk menyamakan dari rumusnya, ya. 27.800.000 kita tambahkan 1.500.000, hasilnya sama 29.300.000 rupiah. Oke, nah ini tadi. Kalau misalkan kalian sudah membuat atau melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi dan kalian masukkan ke dalam tabelnya, ada masih angka yang tidak sama di situ, atau misalkan jumlah totalnya itu tidak sama, berarti ada kesalahan yang kalian lakukan. Mungkin ada jumlah yang tidak kalian masukkan, atau mungkin ada yang keliru kalian menulisnya. Jadi untuk tabel persamaan dasar akuntansi ini, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, dan itu jumlahnya harus sama, ya.
Itulah untuk pengisian tabel persamaan dasar akuntansi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020. Itulah tadi penjelasan mengenai materi analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, mudah-mudahan semuanya mengerti, dan apabila tidak mengerti, silakan ditanyakan. Dan tidak lupa, Pak selalu mengingatkan kalian tetap di rumah, dan misalkan kalau kalian keluar rumah, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.